Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita jumpa lagi dalam pertemuan yang ke-9 ya. 9 mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi ada slide yang edisi lengkap ini ya. Bismillah, coba saya share screen ya, mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Ya. Oke. Teman-teman masih dengar suara saya? Halo? Masih dengar suara? Masih, Pak. Soalnya, nah kan bener ada yang mau masuk rupanya ya, jadi hang dia. Oke, ini sebenarnya pada pertemuan pertama ya, dan juga ingin menekankan kembali ya, apa sih alasan rasional pendidikan Pancasila, yaitu ada visi dan misi dari pendidikan Pancasila ya, yaitu sumber nilai, pedoman dan pengembangan kepribadian, yaitu visinya. Jadi pendidikan Pancasila ini merupakan salah satu apa ya, kalau dibilang itu mata kuliah pengembangan kepribadian ya. Nah, itu menjadi tujuan ya. Nah, lalu untuk mencapai tujuan itu ada beberapa cara atau yang disebut dengan misi ya. Misi yaitu mewujudkan nilai dasar, menumbuhkan kesadaran ya. Bentar lagi saya keluar lagi. Banyak yang baru mau gabung soalnya ya, jadi ganggu sinyalnya ya. Nah, misinya itu menumbuhkan kesadaran ya, menumbuhkan sikap dan perilaku, lalu menumbuhkan tanggung jawab iptek dan seni ya. Nah, outputnya ya, yaitu Pancasila sebagai keyakinan dan pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan syarat ya, Pancasila dirasakan sebagai sesuatu yang paling sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia ya. Dalam jati diri bangsa Indonesia dan dalam kehidupan keseharian. Oke. Kompetensi yang diharapkan ya dari Pancasila ini diharapkan, yang baru pada gabung ini jadi distract ya, harus di-admit kalau ngantar pada. Oke. Kompetensi harapan yaitu sikap yang bertanggung jawab ya, dengan adanya mata kuliah Pancasila ini diharapkan sikap yang bertanggung jawab, lalu pengenalan atas perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, ini sebenarnya sudah kita bahas ya. Bagaimana iptek itu berhadapan dengan Pancasila ya, dan bagaimana Pancasila ini bisa menyaring ya hal-hal yang buruk dari perkembangan iptek ya. Lalu pengenalan masalah hidup dan kesejahteraan dan cara pemecahannya ya. Nah, itu bagaimana Pancasila sebagai falsafah ya. Bagaimana cara pemecahan kesejahteraan ya. Yaitu dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Lalu kemampuan memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bagi persatuan Indonesia. Ya. Nah, landasan Pancasila ya, itu landasan pendidikan Pancasila itu ada landasan filosofis ya, yaitu pemikiran ya, bagaimana pemikiran dari para founding father ya,
yaitu bagaimana pemikiran, aduh ini yang baru masuk benar-benar ngedistract ya. Baru ngomong sebentar, ada yang mau gabung, sebentar ada yang mau gabung ya. Kalau nggak di admit ya nggak bisa masuk kan. Lalu landasan kultural ya itu landasan kebudayaan ya, kebudayaan, landasan apa namanya masyarakat ya, landasan masyarakat, landasan ya bagaimana pola masyarakatnya ya. Nah itu landasan pendidikan Pancasila. Lalu landasan historis, landasan sejarah ya, sejarah dari pendidikan Pancasila ini dan juga Pancasila terutama ya. Bagaimana sejarahnya bangsa Indonesia ini yang memiliki karakteristik Pancasila. Nah ini kan ada lagi ya. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, landasan historis tadi nasionalisme, ya landasan nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat yang berakar pada sejarah bukan kekuasaan hegemoni ideologi ya. Jadi pada rasa kebangsaan ya bukan pada kekuasaan belaka ya. Karena kalau hanya pada kekuasaan dia berumur singkat ya. Tapi kalau memang itu sebagai sesuatu yang mendarah daging ya, sebagai bangsa Indonesia ini dia memiliki kekuatan yang lebih ya dibandingkan dengan kekuasaan itu ya hegemoni ya. Lalu nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa sendiri, bukan dari impor dari negara lain, bukan. Ini merupakan pemikiran dari asli dari bangsa Indonesia sendiri. Itu kausa materialis ya, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Lalu landasan kultural, ciri khas pandangan hidup, falsafah bangsa yang berbeda dengan yang lainnya. Ya. Lalu falsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai kultural melalui refleksi filosofis pendiri negara. Ya. Lalu landasan filosofis, ini Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa yang memberikan efek ya menjadi konsistensi untuk tindakan realisasi atas nilai sila Pancasila dan merupakan cerminan realisasi filosofis asli bangsa Indonesia ya. Nah, ini merupakan siklus ya dari landasan filosofis ya. Lalu Pancasila secara ilmiah ya. Pengetahuan menurut sifatnya itu pengetahuan a priori dan a posteriori. A priori itu adalah sesuatu yang memang sudah biasa dilakukan ya. Sudah biasa dilakukan, ternyata ada teorinya gitu ya, a priori. Kalau a posteriori itu dia memang udah ada teorinya dan itu dilakukan ya. Nah, jadi apa ya kalau itu induktif deduktif ya, seperti itu ya. Dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini adalah piramid pengetahuan berdasarkan gradasinya. Yang paling dasar adalah prailmiah, ya, pendidikan biasa ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pengetahuan indrawi yaitu api panas ya, es itu dingin ya. Nah, lalu pendidikan ilmiah ya, ini melihat bagaimana pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya ya. Metodologi ilmiah, lalu pendidikan kefilsafatan ya, pemikiran yang mendalam bagaimana bisa merubah, misalkan gini, ada es ya dibakar meleleh gitu kan. Nah, itu kan pengaruh api terhadap melelehnya itu kan ya. Nah, itu pendidikan ilmiah, ilmu ya. Es bisa meleleh karena ada api gitu. Lalu dipikir secara mendalam bagaimana kok bisa meleleh gitu kan ketika dibakar. Nah, itu filsafatannya ya. Lalu bagaimana keagamaannya? Nah, keagamaannya misalkan yaitu semua karena adanya takdir dari Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Api bisa membakar es sampai meleleh. Itu juga karena ada kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, atau pada agama Islam itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu yang paling tertinggi ya, religious knowledge.
Nah, pengetahuan ilmiah berdasarkan gradasinya dalam piramid ya. Nah, ini deskriptif bagaimana menggambarkan situasi itu memang sudah sesuatu yang paling alamiah ya dalam tingkatan ilmu pengetahuan ya. Lalu pendidikan kausal sebab akibat ya. Nah, tadi itu karena es itu dibakar, maka es itu mencair meleleh gitu ya. Nah, lalu normatifnya api bersifat panas kan. Lalu filsafatnya, penjelasannya, esensinya ya. Nah, tadi itu ya ketuhanan yang Maha Esa ya, karena adanya kehendak Tuhan ya, itu esensinya. Karena adanya rasa kemanusiaan ya, adanya rasa adil, adab, bersatu ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat ya, lalu keadilan sosial ya. Itu menjawab pertanyaan apa gitu kan. Apa sih yang menjadi intinya gitu kan? Kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena ada kalau kita sebagai bangsa Indonesia itu falsafah yaitu Pancasila ya. Secara pengetahuan ilmiah berobjek ya, formal dan material harus ada objeknya, harus ada metodenya dan ada sistemnya dan bersifat universal ya. Jadi pengetahuan ilmiah itu harus bisa diterapkan pada semua lini kehidupan ya, pada setiap waktu, universal, pada setiap wilayah ya. Contoh tadi itu ya, batu es bisa mencair ketika dibakar. Itu dimanapun batu es ya, batu es apapun ketika dibakar ya, dia akan mencair gitu kan. Mau di Indonesia, mau di Singapura, mau ada di Amerika ya, mau sekarang, mau nanti yang akan datang, mau yang dulu kala ya. Itu yang namanya batu es ketika dibakar pasti dia akan mencair. Nah itu ya sifatnya universal. Yang berobjek yaitu batu es ya, dan api ya. Bermetode yaitu dibakar, didekatkan, gitu kan. Bersistem ya. Pertama batu esnya diambil ya, terus didekatkan dengan api gitu kan. Nah itu syarat pengetahuan ilmiah ya. Lalu syarat pengetahuan ilmiah pada Pancasila ya. Nah, yaitu pada Pancasila yang berobjek ya, yaitu filsafat Pancasila itu, pemikiran Pancasila itu bermetode ya, adanya 5 sila yang memiliki pengaruh ya di analisa sintetik ya, yaitu dengan cara pembuatannya gitu kan. Lalu bersistem ya, disusun dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sistem ya. Dari satu dulu Tuhan menjadikan kita manusia yang menjadikan manusia sebagai manusia ya, adil yang beradab, maka kita bisa bersatu ya. Dengan bersatu akan memiliki pemimpin yang memiliki hikmat, dan pemimpin itu bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Dan itu bersifat universal ya, dimanapun wilayahnya, kapanpun ya, nah itu pasti seperti itu gitu ya, pasti seperti itu. Lalu penerapan jenis pengetahuan ilmiah pada Pancasila, deskriptif ya tadi ya, kausal. Nah, yang tadi ya udah dibahas ya, kausal itu kalau dalam Pancasila itu ya materialisnya, asal mulanya, bahannya asli pada bangsa Indonesia, formalisnya itu susunan dan rumusan ya pada alinea keempat ya. Lalu kajian efisiensinya, asal mula, karya, perumusan BPUPKI ya. Lalu sebagai pembentuk negara, dan finalisnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Normatifnya kajian mengenai pedoman norma hukum sebagai realisasi konkretisasi nilai Pancasila, dan esensinya kajian mengenai hakikat dari isi arti Pancasila ya. Nah, ini si Ruth ini perasaan tadi udah saya admit ya, kayaknya kelempar ya, mungkin sinyalnya. Ada olahraga ya, oke ya. Oke ya, jadi begitu teman-teman, ini pertemuan pertama ya, bagian 1, pertemuan ke-9 ya, pertemuan yang ke-9 maksudnya itu yang ke-9 pada bagian 1, nanti yang ke-10 itu di bagian 2 ya, karena ini cukup banyak juga, saya khawatir nggak cukup waktunya.
Dan juga memang kita lebih banyak ke ini sih, penekanannya ke mahasiswanya ya, bukan kepada dosennya lagi, yaitu student centered learning. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Untuk UTS belum ini ya, belum ke input, masih apa? Ada beberapa teman kalian, tolong yang merasa UTS-nya tidak terupload ya, tolong email ya. Sebagaimana kemarin saya sudah infokan di grup ya. Tolong di email, tolong dicek lagi LMS-nya, khawatir ternyata tidak terupload ya. Jadi kemarin saya ada temuan ada beberapa teman-teman itu kosong ya karena dinyatakan waktu untuk upload LMS-nya itu habis ya. Jadi tolong dicek lagi teman-teman yang LMS-nya gagal upload itu agar segera dikirimkan ke saya mumpung masih UTS ya. Karena kalau sudah UAS itu sistemnya udah ketutup nanti ya. Sebenarnya selama UTS ini sih istilahnya masih dosen masih bisa bantu lah ya selama memang itu benar-benar dikerjakan ya. Tapi kalau udah UAS itu ada waktunya ya. Kalau udah lewat waktunya, nah bahaya tuh kalau belum terupload ya itu bisa-bisa nilainya kosong ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tolong cek lagi LMS masing-masing. Saya kemarin masih ada temuan yang belum upload di LMS ya tolong dicek ya. Jadi gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, baik kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.